Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari ini Sabtu 31 Juli 2021, Pekan Biasa ke-17, peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yesus, sucikanlah pikiranku, kuasailah lidahku, dan murnikanlah perasaan hatiku, agar jangan menjadi sumber kesalahan dan kekeliruan dalam hidupku. Semoga kata-kataku, keputusan-keputusanku tidak membawa bencana dan kerugian bagi sesamaku. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah puteri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, puteri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada puteri Herodias, dan puteri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, kisah matinya nurani kemanusiaan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah pahlawan kebenaran dan keadilan. Dia adalah saksi yang setia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia adalah nabi dan saksi kebenaran. Yohanes sangat tegas berhadapan dengan ketidakberesan seseorang, sekalipun ia berkedudukan seperti Herodes. Dia sangat berani menegur Herodes karena mengawini Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes mau agar orang harus bersikap adil dan benar, serta hidup bermoral yang baik. Dia berani mengatakan salah sebagai salah dan benar sebagai benar, tidak membalikan yang benar jadi salah dan salah dibenarkan. Keberanian Yohanes mendatangkan petaka bagi dirinya, yakni ia dibunuh dan dipenggal kepalanya. Kepala Yohanes diletakkan di atas sebuah talam sebagai sebuah hadiah.
Yohanes telah memilih yang terbaik dan dia konsekuen pada pewartaan yang dilakukannya. Kisah Herodes adalah kisah matinya nurani manusia. Dia telah mengambil keputusan yang tidak bermoral, tidak sesuai dengan hati nuraninya. Nuraninya dipadamkan karena gengsinya di hadapan para tamu dan undangan terhormat, karena takut kehilangan muka dan kedudukan. Kita juga membayangkan Herodias, si ibu yang menghasut putrinya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah. Nurani apakah yang melekat pada perempuan ini? Yohanes yang mewartakan kebenaran harus menjadi korban padamnya nurani manusia yang culas itu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, peristiwa semacam ini masih bergema di bumi fana ini dan terus saja terjadi ketidakadilan selagi manusia tetap bersikap arogan dan egois. Banyak orang menjadi korban kebiadaban dan kebrutalan sesamanya hanya karena gengsi dan kuasa. Orang takut kehilangan kedudukan. Pada hari ini, kita mohon rahmat kerendahan hati, agar dunia hati kita kembali diselubungi sukacita dan damai sejahtera. Teruskan misi Yohanes Pembaptis, yakni membela kebenaran dan keadilan, sekalipun terancam bahaya. Jadilah pahlawan kebenaran, dan jangan teladani sikap Herodes dan perempuan itu, sebab kisah dari kedua orang itu adalah kisah matinya nurani manusia. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.